Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul hidrologi untuk memenuhi tugas UTS saya. Di sini saya mempresentasikan jurnal yang berjudul Kajian Hidrologi dan Sistem Penanggulangan Air Hujan pada Penambangan Biji Nikel. Studi kasus PT Bakti Pertiwi, Nusantara. Di site Sepo, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dengan penulis Raza Karim, Mas Agus Ahmad Azizi, Ruslan Muhammad Umar, Nuraini. Untuk abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data hidrologi guna dalam sistem penanggulangan air hujan untuk pemanfaatan pada perancangan tambang terbuka, khususnya di kemantapan lereng tambang. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder seperti data sebelumnya, dan tersedia data untuk data primernya dilakukan secara langsung seperti pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan intensitas curah hujan, debit limpasan, dimensi saluran, pengalihan air limpasan untuk mendapatkan hasil intensitas curah hujan di area pit. Nah, untuk PT-nya ini, untuk lokasinya PT BPN ini berada di Desa Sepo, Kecamatan Weda Utara, yang dimana dilihat beberapa bulan terakhir terdapat intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Hal ini sangat berpengaruh pada sistem penambangan biji nikel. Nah, ini dia untuk wilayah izin usaha perusahaannya. Nah, seperti inilah di Kepulauan Maluku, PT BPN. Nah, baik, untuk metode penelitian pada jurnal ini, yang pertama itu studi literatur dilakukan pada beberapa buku yang mendukung di isi materi yang akan dikaji pada penelitian ini. Maka dalam penulisan ini akan ditunjang dengan latar belakang serta teori yang kuat, sehingga pengolahan data, pembahasan, dan kesimpulan dilakukan dengan bantuan literatur yang saling berhubungan. Nah, untuk metode penelitian yang kedua, yang pertama adalah pengumpulan data-data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini data yang berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, dan data sekunder ini diperoleh dari arsip perusahaan yang telah tersedia. Nah, seperti inilah data curah hujan yang didapatkan dari penelitian. Nah, yang sebelah kiri ini grafik curah hujan dari tahun 2014 sampai 2018. Data curah hujan per bulan Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tahun 2014 sampai 2018. Nah, yang sebelah kanan ini adalah curah hujan maksimum Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tahun 2014 sampai 2018. Untuk mengolah data tersebut, yang pertama adalah menggunakan standar defisiasi. Untuk data curah hujan 2014 sampai 2018, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara mempunyai standar defisiasi yang didapat sebesar 31,085. Nah, seperti inilah perhitungan distribusi Gumbel curah hujan 2014 sampai 2018. Untuk tahun 2014, untuk curah hujan maksimalnya itu didapatkan 393 dan curah hujan rata-ratanya itu 374,5. Lalu untuk curah hujan itu dikurang dengan X faktor menjadi 18,5. Lalu kemudian untuk curah hujan dikurang X faktor dalam kurung pangkat 2 jadi 342,3. Dan begitulah seterusnya. Nah, untuk rata-rata curah hujan maksimalnya itu didapatkan sekitar 1872,5. Untuk X faktornya itu didapatkan 1872,5, ya, sama juga. Untuk
Nah, untuk yang kedua ini yaitu reduksi standar defisiasi, yaitu perhitungan reduksi standar defisiasi curah hujan 2014 sampai 2018 di Kecamatan Galela. Di sini N itu 5 semua, untuk M itu 2, 1, 3, 4, 5, dan XI atau curah hujan rata-ratanya itu 393, yang pertama, yang kedua 418,5, yang ketiga 367, yang keempat 350, yang kelima 344. Untuk YN-nya itu ada 0,75, 1,110, 0,52, 0,32, 0,11. Dan untuk YN vektornya itu 0,56, 0,56 sampai seterusnya. Dan untuk YN dikurang YN vektornya itu ada 0,19, 0,54, dan minus 0,04, minus 0,24, minus 0,45. Untuk YN dalam kurung dikurang YN vektor kuadratnya itu 0,04, 0,29, 0,00, 0,06, 0,20. Untuk SN-nya itu 0,38 seterusnya. Nah, yang ketiga ini adalah standar defisiasi lagi. Untuk data curah hujan Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, standar defisiasi yang didapatkan sebesar 76,233. Ya, seperti inilah bisa dilihat. Nah, untuk yang keempatnya ini adalah reduksi standar defisiasi. Perhitungan reduksinya standar defisiasi dari tahun 2014 sampai 2018 Kecamatan Subaim. Untuk Kecamatan Subaim, Kabupaten Halmahera Timur. Nah, seperti itulah bisa terlihat di situ. Untuk hasil perhitungan curah hujan rencana dengan metode distribusi Gumbel, kemudian dihubungkan atau dikorelasikan dengan rumus Mononobe untuk menghitung intensitas hujan rencana untuk periode ulang tertentu yang diestimasi. Nah, untuk tabelnya seperti yang sebagai berikut. Jadi untuk resiko hidrologinya itu dalam satuan persen, yang pertamanya itu periode ulang dari hujannya itu, yang pertama itu ada 100%, yang kedua 75%, yang ketiga 56%, yang keempat 44%, yang kelima 36%. YT untuk Y rata-ratanya itu yang pertama ada 0, ada 0,52, dan 0,75, 0,903, dan 1,01. Dan K dan X rata-ratanya dan milimeter per jam. Bisa dilihat di situ. Nah, untuk intensitas hujan rencana untuk periode ulang Kecamatan Subaim, Kabupaten Halmahera Timur, ya seperti itulah. Nampak banyak perbedaan ya dari curah hujan untuk milimeter per jamnya itu dikali jam. Sangat banyak sekali perbedaannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah catchment area, yaitu daerah tangkapan air hujan itu, atau catchment area bahasa Inggrisnya. Ditentukan berdasarkan studi pada peta topografi, hasil olah data peta kontur situasi tambang. Untuk daerah rencana penambangan, terdapat 4 catchment area yang terpengaruh terhadap rencana pit area, yaitu yang pertama itu ada CA kurang 1 dengan luas 49.620.346 meter kubik, dan selanjutnya ada CA2, CA3, dan CA4. Dan untuk petanya bisa terlihat. Namun mohon maaf untuk CA untuk lokasi ini tidak terdapat keterangan untuk CA1-nya itu ada di mana. Di jurnalnya tidak tercantumkan lokasinya, koordinatnya. Nah, untuk selanjutnya adalah dimensi minimal saluran pengalihan air di luar pit. Geometri paritannya untuk debit air limpasannya meter per sekon. Untuk di CA1-nya itu dapat 491,04 meter per sekon. Dan untuk CA2-nya dapat 433,11 meter per sekon. Untuk CA3-nya ini dapat 322,11 meter per sekon, dan CA4 ini 526,01 per sekon. Jadi untuk debit air limpasannya ini CA4 yang paling tinggi yaitu 526,01, dan CA3 yang paling kecil yaitu
322,11 meter per sekon. Dan di sini dari nomor 1, 2, 3 sampai 12 bisa dilihat ada lebar atas paritan, lebar dasar paritan, kedalaman paritan, kemiringan dinding, luas penampang basah, keliling basah, gradien, koefisien Manning, debit maksimal paritan, kecepatan aliran juga, tapi berbeda. Yang kalau yang ini 3 km per jam, yang kalau yang atas itu meter per sekon. Nah, ini untuk geometri paritan untuk CA1. CA1-nya ini untuk panjang atasnya itu 6,29 meter. Untuk tingginya itu 2,57 meter. Dan untuk lebar bawahnya 2,86 meter. Jadi membentuk cekungan begitu. Nah, untuk geometri paritan untuk CA2-nya itu untuk panjangnya lebih panjang dari yang lain. 11,85 meter, dan untuk tingginya juga lebih tinggi, lebih besar, berarti 5,70 meter, dan bawahnya 4,52 meter. Nah, untuk CA3 bisa dilihat di sini tidak terlalu jauh berbeda dari yang CA1, CA4, CA3. Nah, untuk jadi yang geometri paritan ini yang paling besar yaitu CA2. Baiklah, selanjutnya adalah debit air limpasan pada pit 1 dan pit 2. Karena open pit PT Bakti Pertiwi Nusantara di dataran tinggi, jadi puncak pit dan daerah luar pit morfologinya sangat curam, sehingga air hujan yang jatuh mengalir keluar pit. Potensi air limpasan dari luar pitnya hanya sedikit dan dianggap tidak ada. Nah, beginilah untuk luas pitnya itu ada 109.000 meter persegi, dan yang pit keduanya ini 64.000 meter persegi. Jadi kalau dirubah jadi hektar, jadi pit pertama ini 10,9 hektar, untuk pit kedua ini 6,4 hektar. Untuk intensitas curah hujannya untuk pit pertama ini 0,85 mm per jam. Sama seperti yang pit kedua. Untuk intensitas curah hujan pit pertama 0,0085 meter per jam, sama seperti pit kedua. Dan untuk koefisien limpasan sama seperti 1 dan 2 sama. Dan untuk debit air limpasan, pit pertama didapatkan 83,385 meter kubik per jam. Untuk pit kedua 48,96 meter kubik per jam. Dan debit air limpasan didapatkan untuk pit pertama 0,023163 meter kubik per detik, dan untuk yang pit kedua 0,0163 meter kubik per detik. Nah, untuk yang kedua adalah debit air tanah. Untuk debit air tanah ini adalah debit kondisi air yang berada di dalam tanah. Untuk rekapitulasi totalnya itu pit 1 ini didapatkan untuk debitnya itu 0,05 meter kubik per detik. Dan untuk yang per jamnya didapatkan 18 meter kubik per jam, dan pit 2-nya ini didapatkan untuk yang per detiknya 0,04 meter kubik per detik, dan untuk per jam ini didapatkan 14,4 meter kubik per detik per jam. Jadi untuk totalnya untuk pit pertama ini didapatkan untuk yang per detiknya didapatkan 0,09 meter kubik per detik, dan untuk yang keduanya ini 32,4 meter kubik per jam. Nah, selanjutnya adalah debit air yang masuk ke dalam pit dan estimasi pemompaan. Jadi kondisi pit yang pertama ini air hujan limpasan yang masuk itu sekitar 83,385 meter kubik per jam, dan air tanahnya masuknya sekitar 18 meter kubik per jam. Debit air yang masuk 101,85 meter kubik per jam. Dan untuk debit per harinya yang masuk sekitar 8.657,25 meter kubik per hari. Nah, untuk kapasitas pompanya itu untuk pit pertama ini sekitar 1.500 meter kubik per jam, dan jam kerja pompanya itu sekitar 12 jam karena satu hari. Intensitas pompanya itu cuma 1. Nah, untuk pit kedua ini air hujan limpasannya yang masuk sekitar 48,96 meter kubik per jam. Air tanah yang masuk sekitar 14,4 meter kubik per jam.
Untuk debit airnya 63,36 meter kubik per jam. Untuk yang perharinya 1520,64 meter kubik per hari. Kapasitas pompanya itu sekitar 500 meter kubik per jam. Jam kerja pompanya sekitar 5 jam. Jadi kapasitas pompanya itu relatif lebih sedikit dan air hujan yang masuknya itu lebih sedikit. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal yang saya paparkan ini adalah yang pertama, curah hujan di lokasi penelitian sangat tinggi. Hujan dalam kurun waktu 5 tahun pada bulan Juni 2015 dan Mei 2016 dengan curah hujan mencapai maksimum 418,5 mm dan 339 mm untuk per bulannya. Nah, untuk yang keduanya itu pada lokasi rencana penambangan terdapat 4 catchment area. Tadi ada CA1, CA2, CA3, dan CA4. Nah, untuk yang ketiganya ini berdasarkan perhitungan debit saluran hasil simulasi, lebih direkomendasikan saluran air berbentuk trapesium yang diperhitungkan cukup baik agar dapat mengalirkan air sepanjang waktu di penambangan. Baik, sepertinya itulah hasil dari paparan saya mengenai jurnal yang berjudul Kajian Hidrologi dan Sistem Penanggulangan Air Hujan pada Penambangan Biji Nikel, Studi Kasus PT Bakti Pertiwi Nusantara di site Sepo, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.